Jalan-jalan ke Mekarsari, ketemu si Atang dan si Anjar. Perkenalkan, saya Purwobesari. Selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar, senang sekali Kak Purwobesari bisa bertemu kembali dengan Sobat Belajar yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Sobat Belajar, khususnya kelas 12, Kakak ingin mengucapkan selamat berjuang karena sebentar lagi akan ada seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri jalur undangan atau SNMPTN, dan setelah itu dipersiapkan untuk mengikuti UTBK SBMPTN, dan semoga bisa sukses baik di salah satu ujian tersebut ya Sobat Belajar. Oke. Nah, Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini Kak Purwo akan menjelaskan, kita akan menjawab bersama-sama mengenai soal UTBK SBMPTN Bahasa Indonesia. Nah, semoga dengan apa yang Kakak sampaikan dapat mencerahkan Sobat Belajar mengenai mengerjakan soal UTBK SBMPTN Bahasa Indonesia itu. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teks. Nah, teks ini sangat sering sekali kita jumpai dan pasti akan selalu keluar di soal-soal UTBK SBMPTN. Di sini akan menguji kemampuan pemahaman membaca dan juga penalaran mengenai bacaan tersebut. Nah, tujuannya untuk menguji kognitif siswa. Seperti itu. Oke, ini dia ada teks dan di sini langsung diminta untuk soal nomor 1 sampai 7. Maka Sobat Belajar, salah satu caranya adalah langsung menuju kepada soal yang diminta supaya mengefisiensikan waktu. Jadi tahu soal nomor 1 diminta apa, seperti itu. Nah, langsung soal nomor 1 adalah kata terbandingkan pada kalimat 1 harus diganti dengan kata apa. Nah, di sini yang diminta adalah kalimat 1, sehingga Sobat Belajar langsung menuju pada kalimat 1 saja. Nah, kalau misalnya di soal contoh yang Kakak berikan ini sudah ada langsung di atas soalnya. Tapi nanti Sobat Belajar ketika mengerjakan UTBK SBMPTN tidak akan langsung ada loh. Sobat Belajar harus mencari sendiri ke dalam teks. Sehingga itulah alasan Kakak kenapa mengatakan langsung lihat soalnya, supaya kita tahu apa yang ditanyakan dan diminta soalnya. Oke. Nah, di sini kita akan baca ya. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak terbandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan. Oke, nah di sini kita sudah menemukan kata yang dimaksud adalah kata terbandingkan di sini. Oke, nah salah satu cara untuk menentukan apakah kata ini benar atau tidak adalah melihat konteksnya dan ketepatan penggunaannya. Kalau misalnya itu konjungsi, kita harus melihat apakah itu konjungsi intra kalimat atau konjungsi antar kalimat, seperti itu. Oke, di sini berarti kita melihat konteks maknanya, konteks makna dan juga ketepatan penempatan atau berdasarkan leksikal. Nah, leksikal ini tata bahasa atau dalam bahasa Inggris lebih populer dengan grammar, seperti itu. Nah, di sini angkatan kerja tidak terbandingkan. Nah, di sini seharusnya adalah menggunakan adjektif atau adjektiva. Adjektiva ini adalah kata sifat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut dengan adjective ya, seperti itu. Nah, ini adalah kata sifat. Maksudnya di sini membutuhkan kata sifat. Nah, berarti kita cari di sini mana kata sifat yang paling tepat. Dibandingkan itu adalah kata kerja atau verba dengan bentuk pasif, sementara membandingkan juga kata verba aktif. Nah, oke, ini verba aktif. Oke, nah di sini di sini terbandingkan berarti sudah ada. Nah, terbandingkan sama berarti dia tidak akan benar karena salah. Terbanding ini juga adalah maknanya artinya adalah sesuatu yang dibandingkan dengan sengaja. Nah, maka yang paling tepat adalah sebanding karena di sini adalah satu-satunya adjektiva atau kata sifat. Jadi pilihan yang paling tepat adalah B, sebanding. Kita akan baca lagi. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja
tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Seperti itu ya, oke. Nah, salah satu caranya adalah ketika kita membaca, kita merasa ada sesuatu yang janggal. Nah, pertama kita dengan melihat kejanggalan kalimat. Kejanggalan kalimat, lalu kita lihat apakah konteksnya benar gitu kan. Karena kalau sesuatu ditaruh atau diletakkan tidak pada tempatnya, tidak akan pas kan rasanya. Nah, sama seperti soal ini. Kalau kata ini dipaksakan di sesuatu yang tidak pada tempatnya, kita akan merasa tidak pas dan tidak baik karena dipaksakan, oke? Jadi kita harus menghilangkannya dan menggantinya. Itu. Nah, nomor 2, apakah judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Nah, sobat belajar, cara untuk menjawab atau mencari jawaban ini adalah dengan membaca secara seksama mengenai isi keseluruhan teks. Oke, jadi cara untuk menentukan jawaban ini adalah dengan pertama, membaca keseluruhan. Nah, membaca keseluruhan di sini kita harus bisa memiliki kemampuan membaca cepat. Jadi membaca keseluruhan dengan cepat ya. Di sini penting sekali supaya mengefisiensikan waktu kita dalam mengerjakan soal. Lalu yang kedua, setelah kita membaca secara keseluruhan, kita lihat mana masalah yang sering dibahas. Nah, misalnya di sini adalah yang sering muncul, lihat dari opsi jawabannya ya. Kita pertama lihat dari opsi jawabannya adalah mengenai pengangguran. Nah, ini adalah masalah yang muncul dalam teks. Masalah yang muncul dalam teks. Tapi apakah pengangguran selalu dibahas? Nah, jika iya, pengangguran seperti apa? Permasalahan pengangguran seperti apa yang selalu dibahas? Maka kita harus lihat keseluruhan teks. Karena kalau misalnya melihatnya hanya adalah masalah yang dibahas, kita nanti terpatok hanya sesuatu yang menimbulkan masalah seperti pengangguran. Padahal di sini ada pengangguran, di sini ada pengangguran, dan di sini juga ada pengangguran. Nah, ada 4 opsi yang membahas tentang pengangguran. Jadi kita harus memilih mana salah satu opsi yang memang mewakili topik tersebut seperti itu. Dan pengangguran di sini dibahas seperti apa? Seperti itu ya, sobat belajar. Oke, kita akan baca dulu. Ini dia. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak terbandingkan. Tadi kita sudah menjawab tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang, sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial, mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Seperti itu. Oke, berarti di sini adalah permasalahan yang timbul dari pengangguran terhadap masyarakat. Seperti itu, karena di sini adalah pengangguran menyebabkan tidak makmur atau tidak sejahtera, karena menyebabkan permasalahan kemakmuran bagi masyarakat, menimbulkan masalah-masalah sosial gitu kan. Contoh misalnya menurunkan pengeluaran konsumsinya. Jadi misalnya karena menganggur, tadinya mengeluarkan 50.000 sehari jadi dikurangi jadi 30.000 sehari. Nah, itu adalah masalah yang timbul, oke. Dan ternyata pengangguran juga tidak hanya menimbulkan tersebut, tapi juga menimbulkan kekacauan politik, keamanan dan kesejahteraan sosial. Jadi bukan hanya tentang individu, tapi tentang masyarakat luas dan juga tentang suatu negara. Yang kelima, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Oke. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya GNP atau Gross National Product dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya dapat dikerjakan dengan tenaga kerja sedikit malah dikerjakan oleh banyak orang.
Hal tersebut sering terjadi di negara berkembang yang populasinya besar sehingga menciptakan surplus dalam angkatan kerja. Oke. Nah, tadi pertama dijelaskan mengenai pengangguran terhadap masyarakat individu, tapi lalu juga dijelaskan tidak hanya tentang individu kan di paragraf kedua tentang masalah menurunnya pendapatan per kapita suatu negara, lalu juga menimbulkan permasalahan mengenai gaji yang diterima oleh masyarakat karena adanya pengangguran terselubung seperti itu. Jadi harusnya sedikit dikerjakan karena banyak tenaga kerjanya dikerjakan oleh banyak orang. Jadi gajinya sedikit seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan pengangguran ini menyebabkan tidak hanya Oke, di sini ada yang pasti yang pertama adalah pengangguran di Indonesia. Nah, di sini tidak hanya menjelaskan mengenai pengangguran secara umum ya. Ini terlalu general, terlalu umum. Nah, terlalu umum. Lalu yang kedua, pengaruh pengangguran terhadap kemakmuran. Nah, di sini menjelaskan mengenai kemakmuran masyarakatnya, tapi di sini belum jelas kemakmuran seperti apa. Apakah kemakmuran individu, kemakmuran negara, atau apa seperti itu. Nah, di sini masih belum menjelaskan penganggurannya masih belum jelas. Nah, lalu yang C, dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, di sini menjelaskan ya mengenai pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sisi individunya tadi, lalu juga sisi negaranya, psikologis, dan juga pendapatan per kapita negara. Jadi di sini ini menyebabkan masalah itu sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan yang C adalah dampak pengangguran terhadap pertumbuhan. Dampaknya tadi psikologis, individu, dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau misalnya pengaruh, nah ini adalah bagaimana pengangguran mempengaruhi kemakmuran seseorang gitu kan. Tapi itu hanya sebagian gitu, karena tidak hanya kemakmuran seseorang. Dan di sini pun belum jelas kemakmuran seperti apa yang dijelaskan pada teks gitu. Sedangkan pilihan C yang dampak di sini sangat jelas sekali, dampak dari individu, psikologis, negara, dan lain sebagainya. Atau yang D, dampak pertumbuhan terhadap pembangunan. Nah, di sini bukan dampak pertumbuhan ya, sangat salah ya. Atau E, pengangguran sebagai penyebab. Nah, bukan menyebabkan macetnya ekonomi ya, tapi jadi salah. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi C, dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti itu ya, sobat belajar. Oke, yang 3. Ini adalah kata yang akan ditempatkan setelah pilihan opsi A sampai E. Nah, di sini sobat belajar cara melihatnya adalah bagaimana adanya hubungan antara atau korelasi. Korelasi itu maksudnya hubungan ya, sobat belajar. Jadi apakah kalimat yang ini berhubungan dengan setelah kalimat satu, ataukah berhubungan dengan atau misalnya relevan atau bahasa kita sehari-harinya nyambung atau tidak, seperti itu ya. Nah, itu dengan setelah kalimat 3, kalimat 4, atau kalimat 5, seperti itu ya, oke. Yang pertama, kita akan baca dulu akibat yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat pengangguran terhadap kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan ya, oke, itu ya kalimatnya, akibat yang ditimbulkan akibat tingginya pengangguran. Oke, jadi ini menunjukkan adanya akibat. Jadi sebaiknya yang sebelumnya atau kalimat ini adalah sebelum kalimat ini seharusnya adalah menjelaskan penyebab pengangguran itu, dan ini akibat yang ditimbulkan akibat tingginya pengangguran adalah kehidupan masyarakat yang cukup memprihatinkan. Kita akan lihat ya. Apakah setelah kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5? Dan di sini adalah setelah semua ya. Jadi bukan sebelum. Jadi ini ada lebih mempermudah kita dalam menjawab soalnya. Oke, ini dia. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak tersebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Oke, lalu diikut akibat pengangguran yang tinggi membuat kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan. Seperti itu ya. Nah, itu masih belum bisa dikatakan relevan dengan kalimat sebelumnya, karena di sini masih
membahas mengenai angkatan kerja ya. Lalu yang kedua, pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Akibat tingginya pengangguran membuat kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan. Nah benar, karena di kalimat nomor 2 ini bisa dikatakan ini lebih mengatakan sebab kenapa sih pengangguran itu menyebabkan suatu permasalahan dan kenapa pengangguran ini membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih susah atau lebih memprihatinkan gitu kan, karena tadi gitu kan pendapatan dan produktivitas masyarakatnya berkurang gitu kan, sehingga miskin dan masalah sosial lainnya yang dijelaskan di paragraf kedua gitu kan, dan ini akibat adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, hal ini sangat relevan atau sangat korelatif dengan kalimat tambahan di soal nomor 3 tadi. Seperti itu. Jadi, bisa dikatakan nomor 2 adalah opsi jawaban yang paling tepat ya untuk menjawab soal ini. Nah, kita bisa melihat lagi dengan soal lain. Misalnya, ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, setelahnya seharusnya dijelaskan bagaimana mengurangi konsumsinya, apakah misalnya tadi pengeluarannya 30.000 menjadi 20.000 atau misalnya satu orang mengurangi jatah hariannya, apakah masyarakat tidak mampu membeli dari biasanya kemampuan membelinya, seperti itu. Jadi harus diberikan kalimat pendukung. Sementara kalimat tadi yang kalimat ketiga adalah kalimat yang menunjukkan akibat dan dibutuhkan sebelumnya adalah sebab yang menimbulkan hal tersebut. Seperti itu. Dan nomor 4, tingkat pengangguran terlalu tinggi juga menyebabkan kekacauan politik. Nah, kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial di sini harus bisa dijelaskan lebih lanjut seperti dengan kalimat penjelas lainnya. Sementara yang kalimat 3 tidak menjelaskan mengenai kekacauan politik, sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang kelima, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk. Nah, efek psikologis seperti apa nih yang ditimbulkan? Nah, itu kan tidak dijelaskan sama sekali di kalimat 3. Jadi memang pilihan atau kalimat setelah kalimat kedua adalah opsi yang paling tepat. Seperti itu. Nah, ini jadi adalah setelah kalimat 2, karena kalimat 2 menjelaskan sebab dan akibat yang ditimbulkannya. Seperti itu ya. Nomor 4, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Titik-titik mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke. Nah, ini adalah masalah yang timbul dari pengangguran, yaitu adalah kekacauan politik, keamanan, dan juga kesejahteraan sosial. Nah, menyebabkan apa gitu kan? Menyebabkan apa dampak yang timbulnya? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sehingga membutuhkan konjungsi untuk menunjukkan adanya akibat. Dan konjungsi yang menunjukkan adanya akibat adalah sehingga. Nah, kalau serta ini adalah menggabungkan dua klausa yang setara setelah penggunaan kata dan. Jadi ketika ada menggunakan dan, maka setelahnya di sini seharusnya adalah serta. Tapi karena kenapa tidak serta? Karena di sini adalah adanya sehingga. Maka setelah dan misalnya keamanan dan kesejahteraan sosial serta misal masalah psikologis, nah seperti itu. Jadi ada di satu klausa yang sama. Sementara ketika sudah dipisahkan oleh sehingga, ini menunjukkan adanya dua klausa seperti itu, karena aturan dari penggunaan konjungsi ini adalah intra kalimat. Seperti itu, oke? Nah, kemudian ini untuk menunjukkan kronologis waktu, lalu juga untuk menunjukkan kronologis atau misalnya tempo dari suatu kejadian seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah sehingga. Seperti itu ya, sobat belajar. Oke, nomor 5.
Pada teks tersebut terdapat satu kalimat yang tidak efektif, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, berarti kita langsung menganalisis kalimat 2, 3, 4, 5, dan 7 seperti itu. Jadi kita langsung fokus kepada kalimat itu saja. Dan kakak sudah memisahkannya supaya kita lebih mudah menjawabnya. Ini dia. Kalimat 2, 3, 4, 5, dan 7. Oke? Yang tidak efektif di sini bisa pertama adalah dari ejaannya tidak tepat. Berarti berhubungan juga dengan kalimat baku. Kalimat baku atau tidak. Lalu juga setelah kalimat baku, kita juga bisa melihat dari yang namanya tata bahasanya. Atau pemborosan kalimat. Seperti itu. Kita akan lihat dari kalimat nomor 2. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Nah, di sini pertama menggunakan kalimat majemul bertingkat. Jadi di sini menggunakan kalimat kompleks seperti itu kan, yang dipisahkan pertama oleh sebab, lalu kedua dan ketiga sehingga di sini. Oke, jadi di sini ada 3 klausa ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk melihat apakah kalimat ini efektif atau tidak adalah dari tata bahasanya. Tata bahasa di sini, apakah kalimat ini sudah mengandung unsur subjek dan predikat dan diakhiri tanda baca. Sementara di sini sudah yang namanya subjek itu bukan selalu tentang manusia ya, tapi juga adalah sesuatu yang melakukan tindakan atau yang melakukan aktivitas. Nah, di sini bukan melakukan aktivitas menjadi masalah ya, tapi dia bukan sesuatu yang aktif. Itu menjadi di sini adalah verba menjadi masalah. Nah, dalam perekonomian seperti itu. Jadi sini sudah memenuhi kaidah tata bahasa yang baik ya, seperti itu. Oke. Dan di sini tidak ada pengulangan yang menyebabkan ketidakefektifan. Jadi ini sudah tepat. Oke, yang ketiga, ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oke, pertama di sini penganggur ini juga masih tepat. Di sini tidak salah. Ketiadaan pendapatan di sini maksudnya adalah kata benda dan di sini sekaligus menjadikan subjek atau nomina yang menggunakan verbanya menyebabkan. Ini verba. Dan di sini adalah keterangan harus di sini juga menggunakan verba mengkonsumsinya. Nah, keterangan harus mengurangi konsumsinya gitu kan. Ini adalah objeknya di sini. Jadi subjek, predikat, objek dan di sini adalah keterangan. Nah, di sini lalu mendapatkan penekanan yang untuk menunjukkan ada penekanan sebab menunjukkan adanya akibat yang ditimbulkan, itu adalah menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini sobat belajar kuncinya adalah di sini tidak boleh ada kata yang memiliki makna sejajar dan digunakan karena itu adalah pemborosan kalimat tidak efektif. Contoh, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu adalah kalimat yang memiliki makna yang sama sehingga di situ kurang tepat penempatan. Jadi dipilih salah satu, boleh menghilangkan kemakmuran atau kesejahteraan. Jadi menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan gitu. Nah, padahal bisa kecuali kalimatnya seperti ini. Menurunnya tingkat kemakmuran dan misalnya daya saing masyarakat, itu bisa karena kemakmuran dan saing berbeda namun memiliki tingkat yang sama, yaitu adalah kata benda daya saing dan kemakmuran seperti itu. Jadi menggunakan dan itu adalah menghubungkan frasa yang memiliki kata atau memiliki nilai sebanding satu kata verba, yang satu verba, yang satu adjektiva seperti itu. Jadi ini salah ya kalimat 3 ya. Oke, lalu nomor 4, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Nah, di sini juga menggunakan kalimat majemuk ya, kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Dan di sini kita lihat tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi ini masih menjadi satu kesatuan, bukan keterangan ya. Tingkat ini adalah objeknya atau di sini adalah subjek yang dijadikan awalan kalimat dan mendapatkan
Verba dapat menyebabkan, diberikan keterangan dapat menyebabkan suatu yang mampu menyebabkan gitu kan. Kekacauan politik di sini adalah objeknya. Jadi di sini sudah benar menggunakan susunan subjek dan predikat. Jadi sudah tepat dan sudah baku. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat. Nah, ini pengangguran yang berkepanjangan ini juga masih menggunakan susunan kalimat kompleks, dan di sini ada verba. Dan ini juga sudah menjadi kalimat baku. Jadi sudah tepat. Dan yang terakhir adalah nomor 7, hal tersebut yang terjadi di negara berkembang yang populasinya besar. Sehingga, hal tersebut terjadi, ini juga hal tersebutnya sudah subjek dan predikat atau verba di sini juga sudah benar. Jadi, memang yang salah adalah kalimat 3 yang memiliki yang di sini adalah adanya kesamaan antara kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi harus memilih salah satu seperti itu. Jadi ini tidak efektif ya, pemborosan kalimat makna yang sama. Jadi adalah kalimat 3. Jadi pada teks tersebut terdapat satu kalimat yang tidak efektif, yaitu kalimat nomor 3 seperti itu. Oke, nomor 6, kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan? Oke, yang namanya simpulan di sini kakak menjelaskan dulu adalah makna tersirat, bukan tersurat ya, tersirat atau implisit yang kita bisa ambil informasinya dari bacaan tersebut. Jadi setelah kita membaca, kita ibaratnya mendapatkan informasi, oh seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung mengatakan, oh seperti itu. Itulah yang bisa kita tarik kesimpulannya. Jadi itu sesuatu yang bisa kita tarik informasi di dalamnya, bukan informasi yang tertera secara tertulis atau secara eksplisit. Kita akan lihat ya. Contoh, dengan demikian perlu adanya kesinambungan antara jumlah penganggur dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Seperti itu, oke? Atau KB, untuk itu penanganan tepat terhadap masalah pengangguran harus segera diatasi untuk meningkatkan pendapatan per kapita KD. Dengan demikian perlu adanya langkah konkret pemerintah dalam menangani pengangguran. Atau KD, penyebab merosotnya ekonomi adalah karena tingginya pengangguran di Indonesia. Atau KE, maka dari itu kemerosotan ekonomi dapat diatasi dengan membasmi penganggur. Oke, pertama di sini makna yang ingin diambil atau kesimpulan bisa diambil adalah pemerintah bukan ingin membatas atau membasmi pengangguran, karena pengangguran timbul karena permasalahan banyaknya salah satunya populasi yang terlalu banyak seperti di negara berkembang. Jadi tujuan pemerintah itu bukan untuk membasmi pengangguran itu. Jadi ini salah ya. Lalu yang kedua, penyebab merosotnya ekonomi adalah karena tingginya pengangguran di Indonesia. Nah, di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa satu-satunya penyebab merosotnya ekonomi adalah pengangguran di Indonesia, karena di situ informasinya tidak mengarah ke arah sana, seperti tidak menjelaskan mengenai kemerosotan ekonomi, tapi pengangguran menyebabkan salah satunya kemerosotan ekonomi seperti itu. Jadi ini bukan satu-satunya yang diinginkan, jadi salah ya. Nah, lalu ya misalnya yang D, dengan demikian perlu adanya langkah konkret pemerintah dalam menangani pengangguran. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan kan kalau pengangguran itu menyebabkan masalah mengenai individu, yaitu mengenai masalah bagaimana keluarga tidak bisa sejahtera dan juga tidak bisa makmur lagi karena harus mengurangi tingkat konsumsinya karena menganggur, lalu menimbulkan tidak hanya permasalahan di individu atau keluarga, namun juga kekacauan politik, keamanan, dan juga kesejahteraan sosial, lalu juga permasalahan psikologis, menyebabkan permasalahan pendapatan per kapita menurun, seperti itu kan, lalu juga adanya tenaga kerja yang berlebih dibandingkan pekerjaannya, sehingga menimbulkan masalah itu. Nah, jadi di sini yang diinginkan oleh penulis adalah langkah konkret pemerintah untuk menangani pengangguran itu, karena tadi pengangguran itu menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai sektor atau lini kehidupan seperti itu. Jadi ini ya. Oke, yang B, untuk itu penanganan tepat terhadap masalah pengangguran segera diatasi untuk meningkatkan pendapatan. Nah, pendapatan per kapita ini adalah salah satu bagian yang ditimbulkan ya. Sementara tadi kakak mengatakan kalau misalnya kesimpulan adalah bukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit atau terang-terang atau tersurat seperti itu. Jadi ini tidak tepat. Oke, lalu yang A, dengan demikian perlu ada kesinambungan antara jumlah penganggur. Nah, di sini harusnya lebih menjelaskan
Kesimpulannya adalah jika ingin menjelaskan atau ditarik kesimpulannya kesinambungan, maka yang harus dibahas adalah mengenai jumlah data, mengenai jumlah pengangguran, jumlah lapangan pekerjaan, jumlah usia yang menganggur, menganggur terselubung. Jadi harus ada kira-kira kalau misalnya lapangan penganggurnya seperti jumlahnya sekian, maka lapangan pekerjaannya harus sekian supaya tidak menganggur. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa oh ya, supaya menjadi hasil yang seimbang dan tidak hanya pengangguran atau pengangguran sedikit, maka jumlah lapangan pekerjaan seperti ini. Tapi di teks tersebut tidak membahas mengenai data-data tersebut. Jadi ini juga kurang tepat ya, tidak dijelaskan di dalam teks itu sendiri. Jadi memang paling tepat adalah opsi C. Itu adalah dengan demikian perlu adanya langkah konkret pemerintah dalam menangani pengangguran itu. Nah, agar menjadi efektif, kalimat 3 diperbaiki dengan cara apa? Nah, kita sudah munculkan kalimatnya. Tadi kita sudah sepakat bahwa yang membuat tidak efektif adalah penggunaan kata kemakmuran dan kesejahteraan karena memiliki makna yang sama dan pemborosan kalimat, pemborosan kata seperti jadi harus dipilih salah satu karena tujuannya sama untuk menyebutkan untuk menyebutkan adanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun seperti itu. Nah, berarti di sini sudah ada ya menghilangkan kata kemakmuran ya, boleh kemakmuran atau kesejahteraan ya. Nah, ini juga boleh, tapi karena adanya kemakmuran maka kita pilih opsi yang C, menghilangkan kata kemakmuran, seperti itu. Oke, nomor 8 mengenai ejaan. Penerapan ejaan yang tepat terdapat dalam kalimat A. Pada masa penjajahan, pejuang bolak-balik masuk hutan agar desanya tidak dibumi hanguskan. Atau B. Desentralisasi yang diberlakukan saat ini secara de facto sudah menjangkau seluruh desa. Atau C. Sorak-sorai membahana saat para atlet Indonesia mempersembahkan medali emas di event internasional. Atau D. Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali kiri kanan lantun ibu kasur. Lalu E. Pernikahan 6 dosan yang hanya menghabiskan dana 10 miliar itu dihadiri artis mancanegara. Oke, kita akan lihat ya. Nah, di sini bolak-balik di sini ejaan ini bisa dilihat adalah baku atau tidak. Baku atau tidak sesuai KBBI ya. Baku sesuai KBBI. Lalu setelah baku menurut KBBI, lalu yang kedua adalah mengenai penulisannya. Contohnya mengenai huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca lain itu juga diperhatikan seperti itu. Karena kita berfokus pada ejaan. Oke, nah di sini bolak-balik di sini sudah baku ya, sobat belajar, jadi tidak salah. Dan ini pengulangan, salah satu bentuk pengulangan kata seperti itu, atau kata ulang. Dan di sini yang salah adalah di bumi hanguskan. Nah, di sini adanya frasa bumi hangus. Bumi hangus ini bukan maksudnya bumi hangus ya, tapi maksud menghancurkan. Nah, tapi karena mendapatkan imbuhan prefiks di dan mendapatkan imbuhan di akhiran surfiks atau kan, imbuhan akhir atau surfik kan, maka kedua frasa yang terpisah itu digabung jadi di bumi hanguskan seperti itu. Jadi ini salah ya, salah. Lalu yang kedua, desentralisasi yang diberlakukan saat ini secara de facto sudah menjangkau seluruh desa. Ini sudah tepat secara tata bahasa atau secara leksikal, namun di sini salah de facto. De facto ini masih istilah asing dan belum ada dalam KBBI sehingga penulisannya harus dimiringkan ya. Jadi ini salah. Lalu C, sorak-sorai membahana saat para atlet Indonesia mempersembahkan medali emas di event internasional. Nah, di sini event ini masih bahasa Inggris, harusnya ini dimiringkan. Atlet sudah benar karena yang benar adalah atlet bukan atlet.
Lalu yang kedua, sorak-sorai ini adalah pengulangan sehingga ini harus diberikan tanda baca pemisah. Jadi sorak tanda pemisah sorai seperti itu. Jadi ini salah. Jadi ada dua kesalahan, yang ini dan yang sorak-sorai. Lalu yang D, naik nih ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, sudah tepat. Pengulangan, dan ini benar, kiri kanan itu bukan pengulangan ya, itu adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak perlu diberikan tanda pemisah, dan ini maksudnya lirik tersebut masih ada lanjutannya, maka diberikan tanda titik 3 dan diberikan tanda koma, dan diakhiri tanda petik. Ini masuk kutipan yang tidak lengkap, atau hanya separuh kutipan yang diambil. Dan lalu setelah itu adalah adanya penggunaan kutipan, yaitu adanya lantun ibu kasur. Lantun di sini maksudnya adalah lantunan atau nyanyian yang dinyanyikan oleh ibu kasur atau disyairkan oleh ibu kasur. Dan ibu kasur adalah nama orang ya. Jadi ibunya di sini penggunaan i-nya harus kapital karena kasurnya adalah nama orang. Jadi ini sudah tepat ya. Lalu yang E, pernikahan Namdosan, ini adalah nama. Namdosan itu adalah salah satu karakter di film startup ya, Sobat Belajar. Nah, hanya di sini tidak perlu menggunakan tanda petik karena ini bukan istilah asing, jadi tidak perlu diberikan penekanan hanya. Dan mancanegara di sini harus digabung karena ini menurut KBBI. Jadi mancanegara itu bukan dipisah tapi digabung. Jadi ini salah. Jadi yang tepat adalah opsi D. Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri, kanan, lantun ibu kasur. Seperti itu, oke? Itu ya. Nomor 9, penulisan gabungan kata yang benar. Nah, di sini gabungan kata. Nah, di sini Sobat Belajar tidak boleh mengira-ngira ya, tapi harus melihat berdasarkan KBBI. Apakah ini digabung atau dipisah. Seperti itu. Jadi, bukan berdasarkan perkiraan. Oke. Program Sabta Marga kan di sini berarti kita mencari gabungan kata yang benar ya. Program Sabta Marga kan dilakukan lagi oleh pemerintah masing-masing. Nah, Sabta Marga di sini penulisannya digabung ya, Sobat Belajar salah. Kacamata di sini juga digabung. Walaupun sudah memakai kacamata, penyakit rabunnya belum dapat teratasi. Dan di sini digabung, ini salah ya. Maaf, tidak dipisah. Lalu yang C, penggunaan alat olahraga bukan hal baru lagi pada masyarakat kota di mana saja mudah menemukan alat tersebut. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di mana dipisahkan. Nah, ini sudah benar ya Sobat Belajar, di spasi mana. Karena preposisi di menunjukkan tempat atau lokasi. Jadi harus dipisah dengan mana. Karena mana ini adalah pengganti dari sebuah lokasi. Seperti itu. Yang belum jelas jadi mana. Seperti itu. Oke, dan yang di sini kesalahannya adalah penggabungan huruf. Maksud kakak adalah kata olahraga. Olahraga adalah suatu frasa dari kata olah dan raga yang dihubungkan menjadi suatu kegiatan untuk menjadikan seseorang sehat. Nah, ini penulisan harus digabung ya, jadi bukan dipisah, jadi salah. Lalu yang C, tanggung jawab orang tua diharapkan sangat besar demi mengurangi pemakaian narkoba oleh anak-anak. Tanggung jawab ini dipisah, ini benar. Orang tua juga dipisah, ini juga benar tulisannya. Jadi, dan ini tidak ada yang salah ya, dan ini sudah tepat. Nah, hari ini siswa kelas 6 SD sedang mempelajari sudut segitiga sama sisi. Nah, di sini segitiga ini seharusnya adalah penulisannya digabung, bukan dipisah. Jadi segitiga, jadi ini salah ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi D, seperti itu. Nomor 10. Nah, di sini harus membaca soalnya dulu dengan seksama supaya tidak terkecoh ya. Kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut, kecuali. Oke, kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut. Jadi, kita harus mencari perbaikan yang tepat, tapi kecuali berarti kita harus mencari perbaikan yang salah. Ya. Oke, kita akan membaca terlebih dahulu. Profesor Alan Mayor Davis, presiden dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Oxford, mengatakan bahwa kebanyakan orang pada tahap obesitas tidak menyadari bahaya kelebihan berat badan yang dapat terus mengalami peningkatan. Oke? Nah, lalu yang A, kata presiden dituliskan dengan P kapital. Nah, di sini jika kita ingin menuliskan kata presiden menjadi kapital, ada aturannya Sobat Belajar, yaitu diikuti oleh namanya. Contoh, Presiden Joko Widodo, Presiden Joe Biden, seperti itu. Jadi harus
menggunakan nama orangnya. Karena di sini ini hanya menunjukkan kata benda atau nomina biasa, bukan untuk menunjukkan jabatan yang diikuti oleh nama. Seperti karena itu adalah tulisan kapital ya. Jadi di sini jika P-nya kapital otomatis salah karena ini sudah tepat ya, seperti itu. Kata dari dihilangkan, presiden dari. Nah, presiden fakultas ini juga sudah sebenarnya menunjukkan dia adalah presiden Fakultas Kesehatan Masyarakat dan memang tidak diperkenankan kapital seperti itu karena bukan nama orang ya. Dan jika adanya dari ini sebenarnya terlalu boros atau tidak efektif gitu. Karena di sini sudah menjelaskan presiden ini asalnya Fakultas Kesehatan Masyarakat sehingga memang tepat jika dihilangkan dari. Dan setelah kata Oxford ditambahkan tanda koma. Oke. Setelah kata Oxford ditambahkan tanda koma. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Oxford. Nah, di sini koma untuk menunjukkan penekanan siapa sih Profesor Alan Mayor Davis ini, yaitu presiden dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Oxford, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah subjeknya dan diikuti oleh verbanya yaitu mengatakan, seperti itu. Jadi memang ini tepat seperti itu, oke? Lalu yang D, tanda koma setelah kata Davis dihilangkan, seperti itu, oke? Nah, kalau misalnya dihilangkan di sini berarti tanda koma setelah kata Davis dihilangkan. Profesor Alan Mayor Davis, presiden dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Oxford, mengatakan bahwa, nah, kalau misalnya komanya dihilangkan di Profesor Alan Mayor Davis ini, berarti ini menjadi suatu kalimat yang ambigu gitu. Jadi, Profesor Mayor Davis merupakan presiden dari fakultas ini juga akan menimbulkan kalimat ambigu. Jadi ini salah ya sobat belajar. Lalu yang E, kata bahwa ditambahkan setelah kata mengatakan. Nah, ini juga sudah tepat. Oke. Nah, di sini tanda koma setelah kata Davis dihilangkan. Oke. Nah di sini juga di sini benar ya penulisannya. Oke. Jadi Profesor Alan Mayor Davis, presiden dari fakultas ini juga tidak akan berpengaruh jika menghilangkan tanda komanya. Jadi memang sudah tepat. Jadi yang salah adalah yang A. Kata presiden dituliskan dengan P kapital seperti itu ya. Karena itu akan menjadikan yang salah karena presiden itu harus diikuti oleh namanya gitu. Oke, nomor 11 penulisan huruf kapital yang tepat terdapat. Oke, ini dia huruf kapital ya. Pujangga Amir Hamzah merupakan keturunan sultan. Oke. Pujangga Amir Hamzah ini sudah kapital karena di awal kalimat sudah kapital semua ya. Amir Hamzah merupakan keturunan sultan. Nah, di sini sultan ini tidak diikuti oleh nama setelahnya. Misalnya Sultan Amir Hamzah. Nah, berarti tidak perlu kapital karena di sini tidak ada nama orang. Di sini harus ada nama orang kalau mau kapital. Jadi ini salah ya, ketika kapital tidak ada nama orang. Lalu yang C, selama menjabat presiden, ia sudah berulang kali pergi ke luar negeri. Nah, presiden di sini tidak diikuti oleh nama orang, ini salah. Lalu yang C, salah seorang pejuang emansipasi wanita di Indonesia bernama Raden Ajeng. Nah, Raden Ajeng Kartini adalah gelar bagi Raden Ajeng ini adalah gelar bagi Kartini itu sendiri, dan di sini penulisannya sudah tepat ya karena menamai gelar. Oke, dan di sini Indonesia adalah nama negara, jadi sudah tepat. Lalu yang D, dalam pertemuan lurah Jawa Tengah dihadiri oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Nah, di sini gubernur G-nya kapital karena diikuti nama Ganjar Pranowo, itu adalah nama orang, jadi harus kapital. Nah, sementara lurah di sini tidak diikuti oleh nama orang sehingga tidak perlu kapital. Jadi ini salah. Lalu yang E, negara yang berbentuk kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Nah, ini sudah tepat. Lalu di sini kurang tepat karena raja seharusnya tidak kapital kalau tidak diikuti oleh nama orang. Contoh misalnya Raja Yogyakarta, misalnya Raja Amir, misalnya, atau Raja Baharudin. Nah, itu baru diikuti oleh kapital rajanya. Seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah pilihan yang C. Karena ini sudah tepat penggunaannya. Tidak ada yang salah. Oke? Nah, itu dia Sobat Belajar pembahasan materi kali ini. Semoga dapat membantu Sobat Belajar untuk memahami dan membedah soal TBK Bahasa Indonesia. Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar itu mudah. Ayo belajar.